Esports Superstars Battle. Bintang bola lawan COVID-19. 72 bintang sepak bola. 2 arena esports. 1 juara. 13 sampai 27 Juni 2020. Saksikan di Maxstream dan YouTube Revival TV. Premier League kembali lagi. And so let us fill our boots once more. The gift that keeps on giving. What a gripping narrative it constantly is. Segera di JAK TV. Who catches Liverpool now? Prof, ini saya juga punya pertanyaan sebenarnya agak personal dan kayaknya agak berpengaruh sama roda ekonomi, Prof. Mungkin saya mewakili banyak orang juga yang menahan untuk spend uang, Prof. Jadi lebih karena dengan ketidakpastian sekarang bulan depan kita masih gajian atau enggak, gimana nasib kita 3 bulan ke depan. Jadi kayaknya orang banyak yang nahan uang. Dengan banyaknya nahan uang itu roda ekonomi sebenarnya malah melambat atau gimana sebenarnya, Prof? Tabungan kita perlu buat setahun ke depan. Oke. Tapi kalau buat perlu tabungan disimpan sampai 20-30 tahun ke depan, buat apa? Ya. Jepang itu ekonominya pernah maju karena punya budaya menabung. That's good. Ya. Tapi hari ini pertumbuhan ekonomi Jepang melambat, mulai turun. Kenapa? Karena mereka punya budaya menabung, tapi tidak punya lagi kaum muda yang punya budaya investasi. Kenapa? Karena orang mudanya semakin sedikit. Orang Jepang itu punya anak satu, ya, banyak yang tidak pengen punya anak. Jadi jumlah orang muda yang investasi itu hampir tidak ada. Sehingga sekarang kalau kita tanam uang, taruh uang di bank, kan menabung malah dikenakan penalti, harus bayar. Kalau kita kan dapat bunga. Iya. Nah, kenapa? Karena Jepang itu sekarang kekurangan kaum muda yang tidak ada yang investasi. Jadi kalau negara pengen maju, ekonomi mau maju, investasilah. Ya, investasi. Dan investasi prinsipnya jangan taruh telur di satu keranjang. Punyalah telur itu di 2-3 keranjang. Lakukan eksplorasi. Nanti akan jadi yang besar tuh di satu keranjang itu. Tapi kita selalu punya payung cadangan. Sebab seorang penerjun payung juara dunia sekalipun tidak akan pernah berani terjun payung tanpa membawa payung cadangan. Oh, itu bagus sekali keluar dari profesor tuh. Saya nggak pernah denger. Oke. Ini juga, Prof, saya mau nanya juga ini, Prof, soal perputaran bisnis kebutuhan sekunder dan tersier sebenarnya, Prof. Saat ini kan mungkin yang selamat kebutuhan primer nih, Prof. Sandang pangan, papan lah itu, dan komunikasi lah ya. Tapi untuk bisnis-bisnis sekunder seperti hiburan, pariwisata ini bisa diselamatkannya seperti apa, Prof? Ini saya yang paling terkenal nih dengan bisnis entertainment, jadwal semua job hilang tak ada sisa, Prof. Dan saya yakin teman-teman saya kayak vendor IO, vendor kawinan, penyewaan alat, semuanya ini paling parah sebenarnya. Tapi yang ditolong cuma ojek online sebenarnya nih, Prof. Kita tidak ada bantuan apa-apa nih. Nah, itu untuk menyelamatkan kembali supaya ada gairah perputaran ekonominya lagi, kusut banget nih, Prof. Apa butuh bantuan pemerintah atau kita mulai sendiri aja? Tapi uangnya juga nggak ada, Prof. Pengalaman saya, orang yang hanya hidupnya mengandalkan bantuan pemerintah biasanya akhirnya tidak mempunyai gairah untuk berkreasi. Karena bantuan pemerintah pasti ada batas waktunya dan tidak bisa selama-lamanya. Ya. Jangan kita selalu mencari mengandalkan bantuan dari orang lain, tetapi mencobalah berdiri dari kaki kita sendiri. Apa yang harus dilakukan? Ada 2 yang harus dilakukan. Pertama itu adalah shifting kepada teknologi, ya, shifting to technology. Misalnya apa? Misalnya dokter juga sepi hari ini. Rumah sakit rawat jalan itu 60-90% sepi sekarang nih. Orang dulu berebutan ke rumah sakit, antri, namanya dipanggil, diteriak-teriakin orangnya ada di mana karena banyak sekali pasien. Hari ini rawat jalan itu kosong. Dokter juga tidak berani praktek, tapi ada telemedicine. Ya, ada halodoc, halo dokter, klik dokter dan lain sebagainya. Itu tiba-tiba mengalami kenaikan yang besar. Nah, satu. Contoh lainnya adalah misalnya tadi disebut wedding organizer, WO. Sekarang kan bisa dibikin namanya virtual wedding.
Ya, virtual wedding seperti ini, pakai begini, kasih kamera yang bagus, makanannya diantar, cateringnya dalam bentuk box diantar ke rumah. So kalaupun dibikin party juga tidak boleh ngambil sendiri dengan protokol yang baru ini. Ngambil makanan itu nggak boleh lagi prasmanan, tapi harus diantar. Ya, karena mencegah penyebaran, orang masing-masing ambil. Masa mau cuci tangan setiap kali ngambil begitu? Akan sangat repot. Jadi virtual wedding ini akan berkembang. Pariwisata akan berkembang, pariwisata domestik. Kenapa? Siapa yang mau pergi ke luar negeri begitu sampai di karantina 14 hari? Ya, mau berangkat yang bayarnya 2 juta, siapa yang mau? Tapi kalau pariwisata lokal, kita bisa terbang naik pesawat, tidak terlalu ribet, bisa juga lewat darat, infrastruktur sudah bagus. Ya, itu satu. Jadi shifting ke digital atau cari yang seperti itu. Yang kedua adalah explore, mungkin kita harus keluar dari bisnis kita. Kalau Patra di bidang entertain selama ini tidak ada pandemi, akan di-entertain terus. Tapi begitu rasa sakit kita lebih dari rasa takut kita, ya, maka kita akan berubah. Rasa sakit itu apa? Nggak dapat duit kan? Nggak bisa bayar uang sekolah anak, nggak bisa ngasih orang tua, nggak bisa bayar listrik, itu sakit. Listrik diputus, Netflix diputus, di rumah IndiHome diputus, sakit kita. Harga diri kita terpukul. Nah, kalau rasa sakit lebih besar dari rasa takut, biasanya kita terdorong untuk berubah. Kita lakukan sesuatu yang barangkali keluar dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Gak ada salahnya juga kok. Orang seperti Patra Entertainment tiba-tiba besok jadi juragan ikan, kan gak ada salahnya. Nggak ada salahnya ya? Memang, Prof. Gak ada salahnya, ya kan? Ya. Tapi masalahnya gak ada dorongan, gitu loh. Nah, saya cerita seperti ini karena saya lakukan ini. 1 minggu begitu PSBB, saya langsung lihat. Di rumah perubahan itu ada Galia Blangi, tempat orang bikin wedding. Tiba-tiba pendapatannya nol, cancel semua. Kami punya tempat training, nol, cancel semua. Padahal kami punya fasilitas sampai penginapan. Tempat outbound, nol. Petualangan cilik, nol. Ya, semua pendapatan kita nol, tapi gaji 150 orang harus dibayar. Apa yang harus saya lakukan? Seminggu pertama itu saya cari orang dan mulai kita bikin 7 perusahaan baru. Eksplorasi aja. Apakah 7-7-nya jalan? Hari ini yang jalan 2. Ya, setelah 2,5 sampai 3 bulan ini, yang 1 mulai dapat order hari ini. Sebentar lagi saya akan pergi ke Muara Karang. Ngapain kita? Ekspor ikan. Ekspor ikan. Terus Patra bisa bilang sama saya, Pak Renald gampang. Siapa bilang gampang? Saya juga susah terseok-seok 2,5 bulan atau 3 bulan. Kalau gampang, saya ngomong hari itu, sorenya saya udah ekspor. 3 bulan. Dan saya harus keluarkan uang cukup banyak, pecahin tabungan, cari orang kiri kanan, dan saya nggak tahu bagaimana untungnya berapa. Tapi saya lakukan, akhirnya pecah telur tuh setelah 3 bulan begitu. Jadi prinsipnya kita harus mau susah, Patra. Cari suplai ikan, cara jualannya CIF sama FOB itu kayak apa, pembayarannya bagaimana, cari pembeli bagaimana. It's a hard work, very hard, not easy. Ini kalau profesor yang tahu cara mudah lakukan. Ini profesor yang sudah ahli dari ekonomi aja masih bilang susah, apalagi kami, Prof. Susah tapi kan bisa. Iya, betul. Susah tapi bisa, jangan dibalik. Jangan dibalik, Patra. Nah, biasanya orang yang jadi loser itu bilangnya bisa tapi susah. Kalau saya selalu balik, iya susah tapi bisa. And I fight for it. Karena saya selesai SMA juga tidak mudah loh, Patra. Ya. Saya selesai SMA tidak mudah. Kuliah di UI tidak mudah. Saya belajar sampai pagi. Ya, pernah saya ngulang 1 mata kuliah, gitu ya. Bikin disertasi, saya harus berjuang sambil kerja. Saya cari sekolah di Amerika, buat diterima aja susah, gitu. Buat diterima aja susah. Setelah itu cari beasiswa susah. Setelah itu ngambil program dokter susah. Lulus, ya karena kerja keras akhirnya bisa. Setelah itu mau jadi guru besar, memangnya kita nggak lewati ujian macam-macam, besar sekali dan susah sekali. Jadi saya ini sudah terbiasa bertarung dengan kesusahan. Makanya saya berani katakan pada kaum muda, fight for it. Ya, karena ini bukan isapan jempol. Siapa yang mau susah hidupnya akan mudah. Tapi mereka yang mau hanya melakukan hal yang mudah, pasti hidupnya akan susah nantinya. Oke. Prof Renald Kasali, kita break dulu sebentar karena saya mau ngajak teman saya gabung nih, ada influencer milenial dan juga YouTuber yang mungkin sekalian juga pengen nanya-nanya sama Prof ya. Kayaknya kalau dari sisi kerjaannya dia nggak keganggu nih YouTuber. Pemirsa jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, balik lagi abis yang satu ini.